Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara yang selanjutnya adalah Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Abah Haji Abdul Qayyum Mansur. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah ma ba'd. Yang kami muliakan segenap para kiai, para sesepuh, sepuh, para alumni, para khususnya para tetangga kami yang saya hormati, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, kami minta panitia untuk menyempurnakan pembagian makan yang belum dicek Abdul Aziz, yang belum kebagian di belakang, karena ini jamaahnya memandang sampai ke belakang, putrinya nggak kelihatannya di belakang gedung ini ada jamaah banyak putri, dicek dulu. Yang kedua, kami berterima kasih, bersyukur semua partisipasi, dukungan dari segenap pihak, dari para santri, para alumni, khususnya para tetangga. Semoga diberkahi Allah. Amin. Balas dengan balasan yang mulia dunianya, akhiratnya. Pada siang mendekati sore ini, izinkan kami menyampaikan bahwa pertama kita memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Karena punten sambil makan tidak apa-apa, sambil makan tidak apa-apa. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, tidak apa-apa. Insya Allah, karena kedaruratannya tidak apa-apa. Dimakan. Betul saya suka, betul saya ibu. Nggak betul, dahar. Dimakan. Tidak hari. Ibu-ibu tidak harus bayar. Isra Mi'raj ini kami sampaikan bahwa kalau dalam Al-Quran Isra itu bukan hanya Rasulullah, tapi pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Redaksinya beda sedikit. Subhanalladzi asra dan an asri bi ibadi. Musa isrokan hamba-hambaku sebelum ditangkap Fir'aun, yakni perjalanan di malam hari. Kemudian Musa dan Muhammad. Anehnya dalam Al-Quran itu, kalau Musa ini Isra dengan para sahabatnya untuk diselamatkan dari ancaman Firaun, kalau Muhammad SAW itu memang bukan untuk menyelamatkan dari ancaman, tidak.
Akan tetapi perlu diketahui bahwa Muhammad Rasulullah ini Isra tidak disebut namanya, tidak disebut nabinya, disebut seorang hamba. Tapi Musa disebut namanya sebagai Musa alaihissalam. Musa dibanding. Kenapa demikian? Karena ubudiyahnya Rasulullah itu lebih tinggi daripada Nabi Musa, ubudiyah, kehambaannya. Jadi Rasulullah itu kehambaan. Apa yang kalian dicari ya? Menikah ya lupa tulisan pun ya apa? Ya aktif, suki. Tidak kalian dicari. Ibu-ibu kalian dicari ya. Ubudiyahnya Rasulullah SAW ini adalah pengabdian. Pengabdian itu ada 3. Ubudiyah itu ada 3. Kalau jihad cuma 2. Jihad itu cuma 2. Yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim, perjuangan dengan jiwa dan harta dan jiwa. Tapi kalau pengabdian itu ada 3 ya. Memang pengabdian yang pertama tingkat tinggi adalah mengabdi tidak merasakan mengabdi. Orang mengabdikan diri tapi tidak merasa dia sebagai orang yang mengabdikan diri. Contohnya adalah para ulama besar yang mengabdikan diri, dia tidak terasa mengabdikan diri. Ini orang ciri-cirinya tidak mengenal lelah dan tidak mengenal sedih, seperti Abdul Azim Al-Mundiri. Mengenal Abdul Azim Al-Mundiri itu yang punya kitab At-Targhib. Beliau ini mengabdikan di ubudiyah di madrasah. Suatu ketika putranya meninggal dunia. Meskipun putranya meninggal dunia, beliau tidak menghentikan pelajaran madrasah. Sampai jenazah putranya itu dibawa ke kelas. Tolong jenazah anak saya bawa ke kelas. Lalu beliau menyolatkan jenazah di dalam kelas. Setelah itu jenazah diperintahkan untuk dimakamkan, beliau melanjutkan mengajar. Itu ubudiyah. Memang mengabdikan pada ilmu sampai tidak tahu, tidak ada syukurnya yang namanya wujdan. Dalam ilmu tasawuf itu wajib ekstasi sampai hilang kesadaran. Kemudian ada lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya kitab Mafatul Ghaib Al-Matalibul Aliyah, Asasul Taqdis, Al-Mahsul fi Ilmil Usul dan sebagainya. Beliau itu ketika menafsirkan surat Yusuf, pas anaknya yang namanya Muhammad meninggal, akhir surat Yusuf, pas ngarang tafsir itu anaknya yang bernama Muhammad meninggal dunia. Apakah beliau menghentikan mengarang kitab? Enggak. Maka ditulis di dalam kitab itu, kalau orang mentelaah tafsir saya Ar-Razi sampai di ayat ini, tolong fatihai anak saya namanya Muhammad. Yani beliau mengabdikan diri
tidak ada perasaan apa-apa, sampai suasana kehilangan anak masih mengarah kita. Suasana anak kehilangan anak masih mengajar madrasah. Bisakah kita? Jangankan suasana kehilangan anak, lagi meh loro gak ulang, meh loro. Awak kok kudu loro, jadi durung loro. Iku spray ngaji. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi Abdul Azim Al-Mudiri itu namanya ubudiyah sampai kehilangan syuuri, perasaan. Itu tidak tinggi. Al-Imam Syafi'i mengajar tadris, ketika itu ambilnya kabur. Di bawah dubur Imam Syafi'i disiapkan mangkok untuk mewadahi darah yang keluar, tapi beliau tidak menghentikan mengajarnya. Itu tidak tinggi. Ubudiyah tidak tinggi, yang tidak ada syukur. Yang kedua, ada orang ubudiyah mengabdikan diri, punya perasaannya haru, rasakan sedih, tapi tidak menghentikan ubudiyahnya, tapi sedihnya tetap. Artinya efeknya dari suasana ada. Jadi Allah mentakdirkan suatu suasana, kemudian berefek pada jiwanya, tapi jiwanya ini tidak berhenti dari ibadah dan perjuangan, tapi sedihnya tetap, susahnya tetap, beratnya hati tetap. Artinya dengan berat hati. Nah, ini yang disebut dalam Al-Quran, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah berjuang keadaan ringan dan berat. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian. Berat berangkat, ringan berangkat. Jadi berjuang dalam agama Allah itu bukan ketika kita punya uang mengeluarkan uang, ketika kita tidak punya uang mengeluarkan tenaga, ketika kita tidak punya tenaga mengeluarkan doa, ketika kita tidak bisa membaca doa mengeluarkan di dalam hati itu ridho. Dengan perjuangan itu tidak ada kedengkian, tidak ada hasud, tidak ada ingin kesana, ingin kesini. Itu namanya perjuangan dengan berat hati, dengan tekanan batin, tapi berjuangnya tidak berhenti, ubudiyahnya tidak berhenti, tapi sedih. Maka beda Abu Bakar dengan Rasulullah. Ketika Abu Bakar di dalam gua, Rasulullah gimana? La tahzan innallaha ma'ana. Yakni Abu Bakar janganlah bersedih, Allah bersama kita. Yakni Rasulullah tetap berjuang. Cuma bedanya Abu Bakar sedih, Rasulullah enggak. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Berarti bedanya Abu Bakar sedih, Rasulullah enggak, tapi tetap berjuang. Maka dalam Al-Quran, orang Islam, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu tunjukkan kelemahanmu, jangan kamu tunjukkan kesedihan. Oleh karena itu, ketika suatu orang sufi menafsirkan yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf, orang sufi tingkat tinggi itu orang miskin tapi memperlihatkan diri, dikira sudah punya uang, supaya tidak menarik orang untuk memberi dia, supaya tidak mendorong orang untuk mengasihi dia. Jadi dia tidak punya uang, dia miskin,
tapi mempraktikkan diri. Jangan sampai merepotkan orang. Yang sabuhumul jahilu aghniya'an minat ta'afuf. Orang mengira dia kaya padahal miskin. Minat ta'afuf. Karena apa? Terjaga dari minta-minta. Terjaga. Ini ubudiyah. Ubudiyah. Nah, ini tingkat tinggi. Cuma kelas 2. Sedihnya tetap, miskinnya tetap. Cuma menahan diri tidak minta-minta. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kita masuk warung dijajakan orang karena sungkan. Orangnya itu tidak niat jajan kita, tidak niat bayari, tapi karena sungkan terus bayari. Itu haram sebetulnya. Haram. Coba itu di dalam kitab Ihya, ya. Haram. Nggak usah dimasuk-masukkan. Imam Ghazali mengharamkan karena dia terpaksa, karena ewoh dengan kita sampai terjatuh itu sebetulnya kalau kita tahu dia terpaksa, kita tahu loh dia terpaksa, itu haram. Meskipun dia kelihatannya maksa-maksa, tapi itu cuma apa ya, kembang lambe. Cuma kembang lambe. Itu Al-Ghazali memutuskan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, itu diharamkan kita mau dijajakan orang, dibayari orang, ternyata orang itu bayarinya karena ewoh dengan kita. Nah, padahal sekarang itu orang mantu buah rata-rata ewoh. Kira-kira haram semua dah ini. Ini Imam Ghazali mengatakan begitu dalam kitab Ihya Ulumuddin, diharapkan. Jadi Imam Ghazali lebih idealis ya, meskipun kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tolong tampilkan, jangan sampai kita ini kata meminta. Di dalam kitab yang nanti saya ini belum pidato, baru pembukaannya dulu. Apa itu, ada beberapa data ya saya baca dalam apa itu sebuah tafsir yang saya bawa dari perpustakaan Tafsir Al-Jawahir Tontowi Jauhari. Ada sebuah penelitian, yaitu sebuah penelitian di tahun 1926 di Tafsir Al-Jawahir Tontowi Jauhari jilid 7 halaman juz 7 halaman 169 170. Di sini ada keterangan bahwa di negara Jerman pada tahun 1910, tapi penelitiannya dilakukan 1926, jurnalnya tahun 1910, orang yang umurnya melampaui 70 tahun, katanya ya, umurnya yang rakyat Jerman tahun 1910 yang melebihi 70 tahun, laki-laki yaitu dan dia ya sekitar 1000 ya, maaf saya ulangi, 973.000 laki-laki, 973.000 laki-laki itu umurnya orang Jerman ya, melampaui 70 tahun. Sementara perempuan 1.040.000. Jadi lebih tua perempuan. Karena apa? Ini nanti ada datanya lagi. Jadi kalau laki-laki di Jerman 1910 itu yang umurnya melampaui 70 tahun 973.000 laki-laki, 1.040.000 perempuan. Nah, yang paling jarang ya, yang bisa bertahan umur lebih dari 70 tahun itu sedikit sekali.
yaitu perbandingannya di sini disebutkan ya, di sini ya, misalnya 100, nah, yang paling banyak ahli agama, kemudian petani, kemudian pemburu binatang, kemudian tukang kayu, tukang tenun, penjahit, dokter, tukang menyembelih hewan, dan pengemis. Nah, ini yang pengemis itu urutan paling kecil di antara rakyat Jerman yang umurnya melebihi 70 tahun. Paling sedikit itu pengemis. Jadi pengemis itu rata-rata umurnya nggak sampai melebihi 70 tahun. Hati-hati ya kita. Proposal itu hati-hati. Subhanallah. Jadi mengajukan proposal itu ya Masya Allah, Jambi malaikat. Ternyata paling sedikit yang bisa bertahan umur lebih daripada 70 tahun adalah as-sahadun, adalah para pengemis, orang yang meminta-minta. Maka kita diperintahkan ajaran sahabat muhajirin, dikira orang punya uang meskipun kita nggak punya uang, tapi jangan berarti kita sombong apa yang tidak lakukan ya. Kemudian yang ketiga adalah ubudiahnya orang yang ubudiahnya itu tidak punya rasa, dia hanya amalan, dia tidak punya rasa sedih enggak, rasa dekat dengan Allah enggak, cuma ubudiah. Ini orang awam yang ubudiahnya kadang paradok, kadang berlawanan cara ubudiahnya. Misalnya begini, ada orang rajin menyiapkan air wudhu tapi nggak pernah sholat. Pokoknya bantu orang menyiapkan air wudhu, dibantu dia, tapi dia sendiri nggak pernah sholat. Ada orang yang rajin khidmah pada kiai tapi nggak pernah ngaji, bahkan matur ke kiai, insya Allah kiai kalau saya udah pensiun insya Allah mau ngaji. Nah, pensiunnya kapan? 17 tahun lagi tuh. Masih lama. Jadi dia ingin ngaji ke kiai, nggak ngaji-ngaji, cuma ingin terus. Ini sama dengan santri matur dengan kiai, kiainya bangun nyuwun sewu yai, insya Allah kalau direk pikir hati ya. Jadi kiai bangun itu insya Allah kiai kalau tak direk mikir terus. Gak pernah ada actionnya ya, pikir gitu. Ini ubudiah yang berlawanan. Jadi mengabdi pada agama tapi kadang-kadang berlawanan. Ada pedagang kitab, Masya Allah saya sebutkan ya karena ini orang baik, Pak Toha Putra. Toha Putra itu abahnya Habib Hasan Toha, sahabat kami yang sangat baik. Beliau dulu terakhir ketua Yayasan Sultan Agung. Pak Toha itu pernah matur ke abah saya, Toha Putra, kalau di Stanford itu At-Tamimi, kalau betul kitabnya At-Tamimi. Pak Toha itu matur ke bapak saya, Gus Yai, kula niki kok terus wonten sing rugi. Betul dagang gula yang rugi. Kalau dagang saya nggak rugi, pahalanya banyak Pak Tuhan. Karena pondok pesantren bisa ngaji diterbitkan beliau. Ada terbitan Ahmad Nabah, Salim Nabah, Umar Nabah, sampai sekarang namanya Syifaul Jannah Tajwid. Itu yang punya
Umar Kabar, Sulam Taufik, Akidatul Awam dulu ya, Ahmad Kabar, Umar Kabar, Salim Kabar, Toha Putra, Menara Kudus, pahalanya besar. Tapi kerugian saya, Kiai, saya ini produksi kita tidak paham isinya. Ini jelas, saya merasa rugi ya, main di Baturan, orang saya. Tapi putra-putranya banyak yang kali, cucu-cucunya banyak yang kali. Masya Allah, dari Yaman, ada dari Al-Azhar, cucu-cucu beliau. Saya ini apa ya, mencetak kita, menjual kita, tidak pernah baca. Itu dawuhnya Pak Toha Putra. Tapi itu orang yang berilmu, artinya beliau ini merasakan ada yang belum diraih. Ada beliau yang memproduksi kitab, orang lain bisa tahu isinya karena beliau ini yang punya cetakan. Tapi beliau sendiri tidak pernah baca. Pak Toha itu luar biasa. Sama dengan saya Mahfud Abdul Musi, bilang ke kakek saya Mahfud Abdul Musi bilang ke kakek saya, karena manuskripnya beliau di rumah saya. Tadi Pak Zulfan di rumah kami tempat nikmat manuskrip karya-karya saya Mahfud. Ada Manhajul Jawinator yang asli di situ. Ya, betul. Kemudian salah Jawab Jamek atau Jawab Jamek. Dulu ada sedikit yang saya Yasin Nailul Makmul Hasyiah Royatul Usul, manuskripnya di sini. Nah, saya Mahfud bilang ke kakek saya, Mbah Khalid, al-ulum qad jumi'at wal kutub qad tubi'at. Al-ulum qad jumi'at wal kutub qad tubi'at. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak, tinggal baca. Kok angel loh, enggak mesti angel kata saya. Al-ulum qad jumi'at, kita enggak capek-capek mengumpulkan ilmu. Wal kutub qad tubi'at, kita enggak capek-capek nyetak ilmu, nyetak kitab. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak, tinggal kita baca. As-Syaikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani pada tahun 79 rawuh di sini. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani pernah rawuh ke sini di rumah bapak saya tahun 79. Ya, tahun 79. Saya Yasin itu gurunya Mbah Memun. Apakah bisa disebut dengan gurunya bahasa? Oh, kalau gurunya bahasa kan, bahasa itu kalau mengijazahkan dari Ki saya Yasin itu tidak bisa hadasana, harus amba'ana. Karena dia ijazah, bukan talaki, tidak mengalami talaki, bukan murid langsung. Jadi kalau kisah Pak Lesala, kisah adik kandung itu saya, kisah Mahfud itu mangkas, termasuk orang yang dipuji-puji saya Yasin, tapi beliau tidak murid langsung mengaji seperti Doraemon. Maka beliau tapi diijazahkan semua karya-karya saya Yasin. Maka dalam menerimanya itu redaksinya tidak boleh hadasana. Kalau hadasan itu harus ngaji seperti ngaji, kalau kemudian akhbarona sorokan. Kalau akhbaron itu sorokan, kita nyorokan kitab itu akhbarona. Kalau amba'ana itu ijazah, kita harus amba'ana, pakainya amba'ana. Jadi kalau saya bahasa syaratkan dari Yasin itu pakainya harus amba'ana. Kalau Mbah Maimun dari Yasin itu bisa hadasana karena murid langsung. 3 tahun beliau Mbah Maimun di Yasin. Saya Yasin kesini, rumah sini, masuk ke rumah. Apa kata beliau? Begitu masuk rumah, di rumah saya ini, lihat rombongannya saya Yasin itu waktu itu ya termasuk ada dari Banten, ada Kiai Ali Mas Adi, Mojokerto, ya, Pak Muhid Abdul Fattah, dokter muda Muhid Abdul Fattah, itu kan orang Kiai Marwazi kan orang dekat saya Yasin ya. Nah itu kata beliau rombongannya saya Yasin masuk rumah apa? Via kutubun qayyimah.
Dia baca itu. Dia kutubun qayyimah. Itu saya masih ingat. Saya Muhammad Yasin bin Isa masuk bilang dia kutubun qayyimah. Rombongannya bilang, nah ini orang berarti mendorong kita seperti Mahfud, ilmu dikumpulkan, kitab dicetak, nah kita tinggal baca. Nah ini penting sekali. Nah sekarang begini, kalau orang tahlil ini terkait dengan ubudiyah, mimpin tahlil, mimpin yasin di kuburan, bawa kitab surat yasin mushaf dengan bawa surat yasin di dalam HP, bagus banget. Ini sekarang kadang-kadang Ustadz malah sepuh-sepuh nalkin pakai HP, nalkin pakai HP, di tengah-tengah talkin itu ada suara burung. Wah dia ada di telepon anaknya. Ini tidak sakral. Kenapa? Nah, ini penting sekali. Karena dia itu beda. Bedanya apa? Kalau mushaf itu tidak terkontaminasi, tidak campur dengan link yang lain. Meskipun kalau ditutup ya nggak ketemu, nggak keluar. Tapi linknya kan banyak, iklannya ada, campur-campur di WA, TikTok yang tidak bagus juga banyak. Sementara kita bacanya di situ. Obat kuat iklannya. Di sebelahnya Quran yang nggak sebersih mushaf. Maka jangan dibiasakan mimpin yasin, mimpin tahlil, mimpin talqin pakai RPG, pakai Quran biasa aja. Itu mushaf, sakralnya beda, fadilahnya beda, bersihnya beda. Nanti orang mempertanyakan harus pakai wudu atau tidak. Kita fatwakan pakai wudu, prakteknya nggak pakai wudu. Membaca Quran pakai HP itu suasana nggak wudu. Jadi kalau bisa, kalau kecuali darurat untuk pas-pas masail atau apa lain nanti ya, inilah adalah tentang ubudiyah yang ketiga. Nah sebagai penutup kami untuk terkait dengan apa itu khol dan Isra Mi'raj adalah khol dan Isra Mi'raj adalah ternyata orang-orang ubudiyah dalam Al-Quran itu ada 3 yang minta husnul khotimah, 7. Ada doa dalam Al-Quran husnul khotimah itu 3. Saya itu cuma 3 dari 37. Minta wafat husnul khotimah, orang mengabdikan kepada Allah itu 3 kali. Pertama itu di surat Ali Imran. Nah, di surat Ali Imran ya, yaitu Rabbana ighfir lana, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini pertama, minta wafat husnul khotimah, minta wafat. Orang mengabdikan diri kepada Allah sampai akhir hayat. Namanya pertama adalah wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti. Wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti. Wa tawaffana. Nah di sini saya baca di tafsir Gharaibul Quran, Gharaibul Furqan, karya Hasan bin Muhammad bin Husain Al-Qummi, orang Qum Iran tapi Sunni. Jadi ini tafsir Iran tapi bukan Syiah. Hasan bin Muhammad bin Husain Al-Qummi
tafsir Gharaibul Quran, Gharaibul Quran, Gharaibul Furqan, artinya Jalul Bayan Al-Qabari. Ya. Di sini disebutkan bahwa, nah ini disebutkan di sini, faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Sebelum kita ingin husnul khotimah, kan minta ampun dulu. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kita ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuskan keburukan kami. Nah, di sini hampir mirip. Sudah minta ampun, dihapus keburukan. Di dalam tafsir ini disebutkan yang pertama adalah orang yang dosanya dia tidak tahu dengan dosanya, orang yang tidak sadar akan dosa karena awam sekali. Ya, dia yang pertama adalah dia tahu itu dosa dilanggar, itu dzunub. Yang kedua, hapuslah keburukan kami, yaitu dia dosa dengan ketidaktahuan. Wa tawaffana mal abrar, mati bersama orang baik. Nah, di sini teologinya adalah akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ari, ampunan Allah tidak mesti orang yang bertobat dulu kemudian diampuni, tapi diampuni itu pada umumnya harus bertobat dulu secara syarat Al-Quran, tapi tidak menjadi syarat untuk zatnya Allah. Artinya Allah punya hak mengampuni sebelum orang itu bertobat, haknya Allah. Itu akidah Asy'ari. Tapi kalau kita diajarkan bertobat dulu supaya mendapatkan ampunan, itu syarat pada diri kita. Tapi Allah mengampuninya tidak ada syarat. Tidak ada yang mensyaratkan Allah mengampuninya harus bertobat dulu. Orang belum tobat diampuni Allah juga bisa, tapi kita bertobat dulu. Nah, ini yang bertobat amal Allah. Yang kedua, minta mati husnul khotimah. Yang kedua adalah Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, yang kedua, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kami, limpahkan kami, tuangkan kami, pada kami kesabaran dan mati keadaan Islam. Imam Ghazali mengatakan malaikat tidak punya sifat sabar. Imam Ghazali mengatakan malaikat tidak punya sabar, hewan juga tidak punya sabar. Yang punya sabar adalah manusia. Karena menurut filsafat Ghazali di dalam Ihya, karena sabar itu adalah pertarungan antara akal dan nafsu, kemudian dimenangkan akal. Definisi sabar. Apakah sabar itu? Sabar adalah pertarungan antara akal dan nafsu, kemudian dimenangkan sabar. Misalnya, secara akal kita itu jangan makan durian. Secara nafsu kita ingin makan durian. Enak, durian gratis misalnya. Kepingin makan durian, itu nafsu. Tapi akal jangan. Boleh makan durian budak. Krono loro, siji durian loro larang. Jadi makan durian itu makan budak loro. Siji makan durian ini loro krono apa? Jadi makan heci itu bisa budak dulu. Sebab di restoran sih mahal. Heci siji sudah ini, tetap budak. Wadawfana muslimin, mati tidak ada masalah. Kemudian mengatakan malaikat tidak punya semua tempat. Karena apa? Malaikat itu hanya punya akal, tidak punya lama. Malaikat tidak ada gangguan nafsu. Mana terjadi sahabat kalau ada gangguan nafsu? Dia hanya akal semata, akal murni. Tidak punya gangguan nafsu, maka tidak terjadi sabar. Kemudian binatang hanya nafsu saja, tidak punya akal, maka tidak terjadi
sabar. Yang terjadi sabar manusia, karena di situ akal dilawan nafsu, nafsu dilawan akal. Menang nafsunya atau menang akalnya? Kalau menang akalnya sabar. Sabar itu definisi Al-Ghazali. Maka di sini dalam Al-Quran, Rabbana Abdul Alim Rasulullah wa tawaffana muslimin, saya baca dalam tafsir At-Tadabbur wal Bayan. Tafsir At-Tadabbur wal Bayan karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi, ulama dari Sudan, ya. Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi. Di sini disebutkan bedanya apa dengan anzil alaina sabra. Nah, kalau anzil alaina sabra itu turunkan sabar kepada kami, itu sedikit sabarnya. Tapi sabar yang total itu Rabbana afrigh alaina sabra, tuangkan sabar kepada kami. Kalau anzil alaina sabra cuma turunkan sabar kepada kami, beda itu kata beliau. Yang terakhir adalah dalam Al-Quran, yaitu Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami keadaan Islam dan susulkan kami, pertemukan kami dengan orang-orang saleh. Siapa orang saleh? Sunan Somong. Siapa orang soleh? Mbah Khalil Bangkalan. Siapa orang soleh? Mbah Nawali Banten. Siapa orang soleh? Mbah Mahfud Termas, Mbah Soleh Darat, Mbah Khalil bin Abdul Rasid, Mbah Aisyah orang salihah, Mbah Mahfud bin Abdul Abdillah, Mbah Abdillah bin Abdussalam. Itu orang soleh. Mbah Nawawi, nah itu orang soleh. Jadi kalau ditanya siapa orang soleh, ya itu orang soleh. Kita jangan model-model, saat ini model-model. Kalau nolu orang soleh sudah jelas. Saya kasih contoh orang soleh. Bahasa Mas Ali, itu kalau ngasih sangu pada anak-anaknya, putra putri ini Mbah Hasyim Asy'ari, itu sangunya sama. Apa saya kan lihat mas baginya tiap hari. Ada Gus Yusuf, Gus Abdul Khalid, Gus Abdul Wahid. Kalau ada saya itu akalnya dengan Gus Yusuf, akal sekali itu. Karena yang kita menjadi bahwa asli. Nah, itu Hasyim Asy'ari kalau ngasih sangu pada putra putrinya, anak-anak dewasa sama, kata hibah. Karena Rasulullah mengatakan kalau hibah kepada anak jangan beda, sama. Jadi yang sekolah SD 5.000, sekolah MTS ya 5.000, sekolah aliyah ya 5.000, itu wajib. Wah itu lah isu praktektor gitu, agak gitu. Meskipun nanti yang anak-anak uangnya diamankan, tapi dikasih dulu. Jadi tiap hari dari situ bagi putra yang dikumpulkan, Yusuf, Abdul Khalid, Gus Abdul Wahid, Gus Abdul Gus Dur, sangu bisa, putri-putri gitu, sami, nilainya juga sami, soalnya karena sunnah, karena sunnah. Kemudian Hasyim Asy'ari itu kalau masuk toilet tidak pernah melepas kopiah, karena sunnah. Masuk toilet, masuk kamar mandi, itu kopiahnya tidak dilepas. Contoh pun gitu, betul dilepas. Betul-betul sunnah. Menurut saya ini saya buka terpaksa. Suatu ketika ada pondok dibangun, pondok pesantren dibangun, ada pentak sumbangan
donatur. Yang minta donatur semua ulama besar, saya nggak berbut namanya, tapi abah saya cerita saya menyebut nama karena untuk mendidik saya. Jadi saya Basim As'ari didatangi ulama besar membangun pondok Quran zaman Belanda. Nun sewu Basim As'ari berjalan disuruh sumbangan ganti pembangunan pondok semeter, semeter sekian, berjalan sekian. Apa kata Basim kepada ulama besar itu? Cerita abah saya itu kan masuk hibah ya, tapi abah saya dididik itu. Cerita kabar saya, tapi itu Basim tidak ada niat hibah, tidak ada. Niat itu tarbiyah, pendidik. Maksud ini gak cocok sebab tatopo itu ramu di sopi. Anda ada di sopnya. Sumbangan itu kan tidak ada di sopnya. Sekian persen kan tidak ada. Beda zakat 2,5% per 1.025.000, zakat fitrah 2,5 kilo. Tapi kalau sodako tatawu itu kan tidak ada ketentuan sodako khusus ini khusus tidak ada. Maka Basim melontarkan pertanyaan ke ulama itu, cerita kabar saya, nyuwun sewu kiai, kalau kok dari nanti tumpok ya, kayak kita sodako sunnah atau nipoku bisa ini Pak. Tidak pernah ada. Jadi kalau pembangunan, maka kalau di desa-desa membangun masjid, yang terkaya A 5 juta, B 3 juta, C 1 juta, P itu P motor. Itu sebetulnya tidak ada, boleh. Pembangunan sedekah Basim melarang dan dilarang keras. Coba sunnah. Jadi kalau niru sunnah ya niru yang orang yang ahli sunnah yang mengamalkan sunnah. Ya. Niru orang soleh yang jelas-jelas mengamalkan sunnah. Nah, itu orang-orang soleh yang betul-betul sunnah, betul-betul sunni. Nah, ya. Mbak Esa Jabes waktu mengarang kitab ditunggu apa saya? Abah saya soal Mbak Esa Jabes nyarai 2 karya besar, Salah Irsyadul Ibad sama Salah Minhajul Abidin. Itu kan untuk mengarang abah saya nungguin soal ke beliau. Itu pendidik sekali. Nyuwun sewu monggo nek matur. Kata cukup nih, cukup. Tidak ada seremonial ngomong berak-berak bukan orang. Itu kita yang dulu itu jangan ngomong berak-berak itu jangan. Maka selamat tidaknya selamat. Karena menit per menit ilmu, detik per detik ilmu terkonsep semua. Maka abah saya mengatakan, yuk pelajaranmu yang terpenting satu, lahek dan sabek. Pikirkah sebelum dan sesudah. Tiap hari saya ketemu abah saya. Awas, pikirkan sebelum dan sesudah. Ketemu lagi itu, pikirkan sebelum dan sesudah. Itu yang harus dipikirkan. Ngomong itu ya angel Pak, sebelum dan sesudah itu. Pelajaran sebelum dan pelajaran apa? Sesudah. Tiap saya ketemu abah saya, tiap hari Allah besar. Jangan terobos dalam apapun. Pikirkan sebelum sesudah, sebelum sesudah. Dalam urusan apa-apa dipikirkan dulu sebelumnya dan sesudahnya. Al-lahik was-sabit. As-sabit itu sebelum, al-lahik itu apa? Sesudah. Itu pelajaran orang-orang filosof. Mempelajari al-lahik was-sabit sebelum dan sesudah. Masya Allah. Sebelum kami tutup dengan doa, kami mintakan nanti ini Fatihah untuk tahlil untuk Mbah Khalil sekalian, Mbah Mahfud sekalian, Mbah Abdul Rasid sekalian, Mbah Abdul Salam sekalian, kemudian Mbah Dimyati, belum pernah kenal ya,
Mbak Dimyati itu banyak ibu saya, banyak besar. Jadi Mbak Dimyati punya anak Badi'ah. Badi'ah melahirkan ibu saya, melahirkan besar Mahmud, melahirkan Mbahnya Gus Daha, dan sebagainya. Itu namanya Mbak Dimyati Karasika. Itu melahirkan Badi'ah, melahirkan ibu saya, melahirkan siapa itu Sudeidi, melahirkan Kiai Afif Karas. Itu ibu bapaknya dengan ibunya ibu saya kandung. Nah, jadi itu namanya Mbah Dimyati. Itu ulama besar, alim sekali, ya, wali. Pernah di sini pas ada saya bangun rumah ini, Mbah Maksum rawuh di rumah saya. Mbah Maksum pas ada saya bangun rumah, masang penuhun, ngerti ya? Masang penuhun Mbah Maksum rawuh. Terus dulu penuhunnya ibu saya disapa Mbah Maksum, mu, ibu saya Musayyana. Mbah Maksum panggil mu, ibu saya gak punya bahasa Musayyana, panggilannya mu. Itu kok bangun ini Mbahmu dia guruku loro, Abdus Salam itu guruku, Abdus Salam aja punya bangun. Mbahmu kok ibumu ya guruku, Mbah Dimyati Karas. Iku omahe Karas, omahe gede. Ya ke omahmu kok wapi. Ono apa itu mau penuhune kayu jatine kok wapi. Kok gak koyo mbahmu. Ibu kula didhawuhi langsung. Mu. Bagian itu mbahku. Tirakate aku di hajine. Mbah Abdus Salam, Mbah Abdus Salam kajene. Moros bae itu jadi kali ini Mbah Khalil. Karo Mbah Dimyati ya guruku. Mbah Dimyati itu keluarga Kiai Asnawi Kudus. Keluarga Kiai Asnawi. Nah, iku biyen omahe gede, omahe apa? Kelaras. Yang satu. Yang kedua, pas Mbah Hasyim besaran dengan Mbah Bedul Kasem. Adiknya Mbah Bedul namanya Kiai Muhyiddin. Gurunya saya sih. Itu bapak di Mekah. Orang langsung bapak di Mekah, pendiri Darul. Ada Saulatiyah, ada dulu Saulatiyah itu kan Rahmatul Alindi yang punya kitab apa itu tentang kristologi, kitab tentang kristologi. Itu kitabnya Rahmatul Alindi itu mendirikan Saulatiyah. Bang Reme saya sih dulu. Nah itu pernah Bang Reme itu hidup di Mekah asli Lasem, menjadi mantu Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim rawuh ke Lasem, memantukan putrinya. Mungkin dibangun di sini, di rumahnya kakeknya. Nah rumahnya Mbah Walid itu tempat lahirnya abah saya, ditempati Pak Salam. Itu Mbah Hasyim pernah begitu. Mbah Hasyim pernah begitu. Nah, apa kata Mbah Hasyim tentang maksudnya ini pas abah saya ikut di situ. Jadi ini cerita-cerita enggak butuh DNA, mau sudah saksinya apa? Ini cerita-cerita enggak butuh DNA ini ya. Semua ini mutawatir ini. Nah, begitu masuk Mbah Hasyim As'ari, apa yang dikatakan Mbah Hasyim? Masya Allah, Mbah Walid sama ibu Kiai Khalil ini dalam jenengan ya. Enggak Mbah Hasyim, kok ngeten ya? Sebab rumahnya Mbah Khalil, rumahnya Pak Salam sampai sekarang masih tackle-nya itu ada tackle setengah dada di dinding. Itu Mbah Khalil tidak beli. Jadi ini ngerti pasang tackle setengah badan. Menurut pada Mbah Hasyim tidak beli. Sebab manfaatnya apa? Udah ini manfaatnya apa ya? Jadi Mbah Hasyim As'ari tanya Bapak di rumahnya Pak Haji Mahfud.
Pada mau tutup, apanya pasal itu basi masuk, tanya pasal saya di luar. Bah, iya Khalil, niki kalau jadi kan, terus kok dina pasang di tekan tadi terus sewu, gunanya nopo? Tapi gunanya ini gini. Nah ini kalau ditanya gunanya, apalagi kita guna ganti pun. Masya Allah sekarang kurungan manuknya jutaan. Ya, kurungan manuk terus jutaan. Akeh puluhan juta. Nah itu untuk apa? Jadi bahasa itu tidak tahu, karena tidak suka itu masalah teknologis kan. Itu Masya Allah. Jadi kalau kita kemudian nyuruh orang soleh, yuk sekalian saya menisah supaya gripnya jelas. Yang kedua, yang kedua, sahabat Ansor rumahnya itu pakai kubah-kubah, menyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, tidak dijawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, tidak dijawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, tidak dijawab. Rasul tidak mau jawab. Kaget kan, menjawab salam wajib. Tapi orang ini menjawab salam, memberi salam 3 kali tidak dijawab oleh Rasulullah. Hanya dia sedih, terus dia dikasih tahu Rasulullah rakyatnya duko kalau kalahmu sebab omahmu bu iya si kubah-kubah kalau Spanyol masjid di kubah-kubah mau Rasulullah bisa ngerti ya omahmu dari kubah usaha ini pak langsung sahabat Ansor itu langsung menggantungkan di Brunos dirobohkan saja. Begitu dirobohkan Rasulullah tidak boleh satu diroboh Rasulullah kan tidak. Terus gantiannya datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rasulullah bilang terus ubruklah ya besar. Masya Allah. Artinya bangunnya nggak perlu juga suka nggak tahu gitu. Maka inilah kabutnya kalau tidak. Kenapa saya bangun masjid juga tidak pakai kubah? Ini yang saya yo dulu sidik-sidik satu. Jadi saya kata lihat ada masjid 6 miliar cuma perniknya saja 6 miliar perniknya itu kan udah udah. Jadi bahasa itu orang bentar yang real. Jadi kalau bangun yang real untuk apa jelas yang real bukan yang membahas. Nah ini betul-betul orang soleh ya, orang soleh. Nah kesolehannya Mbak Mul ini perlu saya sampaikan. Basar Mahfud menceritakan saya yuk satu meja kami dijaga saya satu meja ini awal berdirinya Matolek ini Kiai Sultan Mustafa juga alumni Matolek Santi Basahan. Awal berdirinya Matolek iku di drop kelas terus kita terus para mudaris orang-orang yang mengajar memang Mbah Madun kan dibesarkan akhirnya Kiai Madunnya kajen bukan yang Pondoan itu di sini. Itu di drop kitabnya. Terus yang kedua satu yang dirobi setiap bulan nopo kali bulan setiap kali nopo seminggu sepindah guru Matolek rapat itu dikirimi wedhus urip ini. Bahkan gini wedhus tinggal jam guru-guru Matolek rapat. Tiap guru-guru Matolek rapat dikirim wedhus setunggal guru menakipan. Iya kan. Niki pernah tak pidato oleh Matolek itu ditakoki. Dan tidak nggak terima wedhus kapan? Nah, ini pertanyaannya ini berat jawabannya ini. Jadi berat ya namanya soalnya. Jadi itu bahkan Masya Allah. Kita punya mahasil dan yang baik-baik. Di Lasem ini ulamanya 50 di pagi. 50 yang punya pondok cuma 4 atau 5. Dan yang 45 itu bukan berarti di bawahnya yang punya pondok. Kealiman.
Saya ambil contoh, ada orang alim di sini namanya Ki Mustafa, gurunya Ki Mahrus, nggak punya pondok. Ada orang alim di sini namanya Ki Bisri, mertua Ki Pakistan. Sebelah yang dipakai darah itu cuma rumahnya punya Pakistan. Jadi banyak ulamanya itu 50. Ada ulama itu bukan alim ya, ceritanya agak lucu. Kalau baca kitab itu sering salah. Tapi kiai-kiai yang alim itu kalau ada masalah-masalah kitab selalu bertanya pada beliau. Tapi beliau sendiri kalau baca sering salah. Ini diwarisi ayat. Ini mungkin MBC atau apa ini? Jadi ada di Lampung itu ada. Jadi ada ulama kiai kalau baca kitab itu selalu salah. Tapi kiai-kiai kalau ada kesulitan, oleh Bapak Asyur atau tanya pada beliau. Yang tadi maksudnya dusun tiba, maksudnya yang ternyata. Tapi beliau sendiri kalau baca ya salah terus. Kok bisa gitu ya? Ini anugerah Allah yang aneh. Ada loh, ada lagi ulama di Lasem yang dalilnya seumur hidup hanya satu ayat, namanya Kiai Wal Takun. Karena dia bacanya wal takum minkum ummatun, seumur hidup itu terus berangkatkan jenazah, wal takum minkum ummatun, khutbah Idul Fitri yaitu lagi, imam maghrib yaitu lagi, akikah yaitu lagi, talqin ya pakai itu juga benar. Jadi wal takum sampai di Lasem dipanggil Kiai Wal Takum. Itu di Lasem kiai-kiai kalau mau minta doa, ada hajat darurat minta doa beliau, dunia mati. Tapi ngalimnya buat takut dok. Juga alim, nggak punya modal. Jadi banyak loh ulama yang ajaib-ajaib itu banyak. Jangan kita remehkan ulama itu hanya punya modal. Jangan. Banyak ulama yang memang luar biasa. Belum yang muda-muda, di situ waktu ini di Lasem yang muda-muda muncul Kiai. Kalau Ki Mas Duki itu lebih senior, mertuanya Ki Musa itu juga langsung jadi satu desa ini. Ini cucunya, cucu beliau. Ini cucunya, cucu Ki Mas Duki, ponanya Ki Musa ini, pola Ki Musa ini juga pola juga. Ini ipar pun, adik ipar, ini sampai peripean kan. Ini batu saya masuki peripean di Musa. Jadi itu saya masuki gripnya artinya lebih senior daripada Kiai Masuk, lebih senior saya masuki karena beliau lebih sepuh. Di generasi keduanya, di generasi pertamanya ada Bapak Idowi, Bapak Masuk, Bapak Olin. Generasi keduanya saya masuki. Generasi ketiganya ada Kiai Masuk, abah saya, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ahmad Siddiq Pasuruan. Siddiq itu lahir Lasem. Siddiq itu lahir Lasem, melahirkan Kiai Ahmad Siddiq, Abdullah Siddiq, Mahfud Siddiq. Itu orang-orang pintar semua, orang-orang pintar. Jadi orang-orang soleh itu Masya Allah. Jadi seperti ini, Pak Karno pernah diprotes sama putranya Ki Siddiq. Gara-gara Pak Karno mengatakan najisnya Andin cukup dicuci dengan sabun, tidak harus pakai debu. Akhirnya putranya Ki Siddiq, kalau dia Ki Abdullah, Yai Mahfud dipuluki, bahkan diprotes karena ini syariatnya pakai debu, kok Pak Karno bilang pakai sabun. Ini bukan wilayah Pak Karno, ini wilayah ulama kan ya, bukan wilayah. Itu pernah diprotes. Kemudian punya anak lagi keturunan yang bikin sholawat badan, itu juga keturunan Ki Siddiq. Jadi banyak orang alim tidak punya pondok sebetulnya. Banyak orang alim, wali-wali yang tidak kelihatan, Masya Allah, Masya Allah, wali-wali yang tidak kelihatan. Ya, cukup nanti yang kamu sama kamu yang itu sama-sama itu kaulomi klarifikasi yang terakhir mungkin ba'da maghrib terlalu esok ya, maksudnya Allah mungkin dengan sibuk kali konco-konco
kali khataman kali dua ijazah dua batu maghrib. Kalau hari ini batu sholat maghrib innaka hamidum majid wiridan 5 menit terus mulai. Innaka hamidum majid wiridan 5 menit langsung mulai. Buatan kakek sambutan sebab kabur kakak dulu sambutan BRI terus bisa kita di BRI, BKK, BPD bisa kita ulang rasa sambutan kakek ya. Insya Allah nanti Pak Jemarit disuruh Laut Jaya nama-nama kalian keluar nangis itu mau Mbak Khalidi, Mbak Yudhullah, Mbak Faiza hakim tinggi ya, Mbak Yudhullah, Mbak Faidah almarhum Sayyidina Muhammad Dr. Faidah kemudian Lajeng Garwani Mbak Faiqah Mas Ahmad bin Hadi Jaya Garwani Mbak Faidah Muhammad Hadi dan sedoyo sedherekipun Abah kula wonten Pak Mahfud, Mas Jimat Masrur, ada Aminah, ada Ahmad Maksum, anaknya Maulwi Ahmad Maksum, ada Umi Kulsum itu ada ibunya Natif. Yang ini di sini Umi Kulsum adik ada saya tapi caranya ganteng. Rakil kakak pun Rakil tasis tunggal di Panjang. Pak Di Mahfud putra Pak Di Mahfud tasis tunggal namanya Pak Safruddin terus di tasis tunggal Suyo kan Pak Elvi dan Mbak Faikon Anjungki Kaulos keluarga Kaulos ini ada Mbak Faikoh, Mbak Faika, Mbak Fairoh kali Kaulos. Terus putranya ada bulan Wedok 6 dan berkeluarga lagi. Belum lahir sebab anaknya ada belum akhirnya kabur begitu belum lahir kulo diakokno putrane Pak Di Mahfud. Terus kalau lahir juga pribadi tinggal ini ibu pasaran lahir diakokno putrane Pak Di Mahfud, diakokno bapaknya pasaran. Itu orang Jawa ya. Terus coba tak kalau jahil ini Jawa ini ya. Ini Jawa ini contoh-contoh alur pelot alur apik lebih terus ini diakokno. Pulau lihat itu nek wilayah SD jangan keluar itu sering ibu saya gila kadang tembak pulau kadang makan begini ibu Pak Salam makan begitu terus bukan seperti aku saya benar. Nah pulau lahir itu ada pulau jalan pulau ada pulau nanti kirim surat dan saya ngasih baru ada suatu saat Mbak Yudhullah sekawan suat dan Yasin Faiqah, Faizah, Faikah, Faidah suat dan Yasin salam bangun tahun 20 adikku abai pulau ngirim surat kami Yasin anak putri-putri ini mantarlah Rabbana atihinna di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qihinna adzabannar. Itu surat kata saya ke Yasin itu saya masih ingat. Kalau ikhlas sekali, tapi masih ingat surat itu. Rabbana atihinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qihimna adzabannar. Kadang nggih, monggo kula tak langsung tahlil Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha